sosialnya. Ada sementara di beberapa tempat, mungkin di banyak tempat, Pak. Kas masjid banyak, tapi uang kas ini tidak pernah nyangkut di fakir miskin. Tidak. Nah, kebijakan pengurus itu kadang-kadang aneh-aneh juga. Ngumpul-ngumpul duit, numpuk-numpuk duit. Tantu apa, Pak? Kipas angin lah, Mungkin dia takut betul kalau uang ini nanti terpakai. Padahal itu harus dipakai, harus dihabiskan itu uang itu, bukan untuk dipoya-poyakan, enggak. Untuk kemakmuran masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, beri nikmat yang banyak oleh Allah, sehingga kita dapat hadir pada subuh ini untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Ini salah satu karunia dari Allah. Banyak saudara-saudara kita tidak mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Salawat serta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada kultum subuh hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul memakmurkan masjid. Ini sangat penting bagi kita karena memakmurkan masjid ini termasuk orang beriman. Orang yang memakmurkan masjid itu indikasi imannya sudah bagus. Dan orang yang memakmurkan masjid ini termasuk orang-orang pilihan. Jadi mungkin selama ini kita belum begitu paham bagaimana untuk memakmurkan masjid itu. Ada sebagian orang memakmurkan masjid itu hanya sekedar sholat saja di masjid. Ternyata tidak. Banyak hal keterkaitan dengan memakmurkan masjid ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat ayat Al-Quran tadi, At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu
hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Berarti kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita balik ini Pak, orang yang tidak beriman, dia tidak akan memakmurkan masjid. Atau orang yang imannya itu lemah seperti itu, tidak akan memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada sesuatu kecuali Allah. Fa asa ulaika, mudah-mudahan an yakunu minal muhtadin. Orang yang seperti ini akan mendapatkan petunjuk Allah. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu akan mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang senantiasa mendatangi rumah Allah dalam ibadahnya, ini mudah-mudahan akan mendapatkan hidayah Allah. Kalau kita bicara tentang memakmurkan masjid ini ada dua. Ada memakmurkan masjid itu secara fisik. Ada memakmurkan masjid itu non fisik. Bagaimana memakmurkan masjid itu secara fisiknya itu? Ya itu kita memperbaiki bangunannya, membangun masjid, keindahan masjid dan sebagainya. Memberikan pelayanan untuk masjid, ini secara fisik. Mungkin belum ada kipas angin, kita beli kipas angin. Mungkin secara berjamaah, secara patungan, gotong royong. Mimbarnya sudah buruk, kita ganti dengan mimbar yang bagus. Ini juga memakmurkan masjid secara fisik. Penerangannya kurang, kita beri lampu yang banyak. Mungkin WC-nya kurang memadai, mungkin terlalu kecil. Ini termasuk memakmurkan masjid juga. Nah, memakmurkan masjid secara non fisik itu bagaimana? Di luar fisiknya. Bukan masalah kipas anginnya, bukan masalah dindingnya harus marmer, bukan. Dia yang non fisik ini ibadahnya. Ibadah di dalamnya, salat berjamaah, itu memakmurkan masjid. Salah satu orang yang memakmurkan masjid, dia akan sholat 5 waktu di masjid. Itu termasuk salah satu orang yang memakmurkan masjid. Dan beribadah di dalamnya. Ibadah di masjid ini banyak Pak, bukan hanya sekedar sholat. Pama itikaf di bulan suci Ramadan itu kan, baca Quran, zikir. Ini termasuk ibadah. Banyak lagi yang lain. Untuk kemajuan umat, misalnya diskusi tentang agama, diskusi tentang bagaimana solusi menghadapi situasi akhir-akhir. Ini misalnya. Mungkin ada masalah di sekitar kota kita berembuk di dalam masjid. Ini termasuk orang yang memakmurkan masjid. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar untuk sholat saja Bapak Ibu. Kalau kita melihat Al-Quran surah An-Nur, ini beribadah kepada Allah di dalamnya ini sangat jelas. Fi buyutin adinallahu anturfa'a wa yudhkara fiha ismuhu usabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan dan disebut namanya, diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Jadi kita ini Bapak Ibu, ada sebuah kewajiban kita untuk memuji Allah di dalam masjid. Kalau melihat ayat ini, bertasbihlah kepada Allah di masjid yang sudah diperintahkan, yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Jadi kita masuk masjid itu pada pagi dan petang. Ini maksudnya subuh dan asar itu
agak berlama-lama lah kita duduk. Ini kalau kita melihat ayat yang ke-37-nya ini, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli, perniagaan, urusan dunia. Walaupun itu lingkupnya termasuk ibadah juga. Jual beli kan ibadah. Tapi di situ dikatakan orang yang tidak dilalaikan di dalam hal jual beli, perniagaan. Ini salah satu kita duduk di masjid berzikir, taklim subuh, ini sudah mematuhi, mengamalkan Al-Quran An-Nur 36 ini. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, banyak orang yang belum menyadari pentingnya sholat 5 waktu di masjid. Kalau dia sholat 5 waktu di masjid, itu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Termasuk orang yang memakmurkan masjid, Pak. Salah satu cara memakmurkan masjid, ya sholat 5 waktu di masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang-orang yang belum terpanggil untuk beribadah di masjid. Mungkin dia ke masjid itu, seperti yang sering dikatakan Ustaz Asli, dia ke masjid itu kalau ada keperluan. Misalnya dia nak buang hajat, Pak, masjid, nyari tempat gratis. Kalau nak ngambil air, masjid. Tapi sebenarnya itu salah satu fungsi masjid juga. Masjid itu menyediakan sarana prasarana keperluan masyarakat. Bisa. Seperti salah satu fungsi masjid itu untuk istirahat, Pak. Di zaman Rasulullah itu kan orang banyak itu di masjid. Tapi di berbagai tempat di Indonesia ini ada orang yang melarang tidur-tidur di masjid. Ada, Pak. Boleh, Pak. Tapi kalau sholat wajib akan ditegakkan, itu kita harus bersiap-siap. Jangan sampai orang mau sholat zuhur, asar, kita masih tidur di saf depan. Itu kan tidak mematuhi adab masjid. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kalau bicara tentang memakmurkan masjid ini, Dirjen Bimas Islam ini sudah mengeluarkan standar kelayakan masjid, Pak. Sudah lama, tahun 2014. Jadi standar kelayakan masjid itu dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam. Ada istilah idaroh, imaroh, dan riayah. Kalau ini terpenuhi, masjid itu sudah standar, masjid itu makmur. Baik Bapak Ibu, jadi memakmurkan masjid itu pertama, idarohnya itu, manajemennya itu bagus, Pak. Ini akan berkaitan dengan jamaah. Kalau manajemennya amburadul, umpama masalah keuangan, ini sangat sensitif, yang ini paling krusial. Ada di masjid-masjid tertentu keuangannya tidak jelas, Pak. Pembukuannya itu tidak jelas, uang masuk, uang keluar itu tidak jelas. Jadi pembukuannya itu tidak teratur seperti itu, atau tidak transparan. Ada ini Pak di banyak tempat. Ini bukan menjadi rahasia lagi. Ada di banyak tempat berebut menjadi pengurus masjid, ingin mencari keuntungan di situ. Cari keuntungan di situ, Pak. Banyak itu, Pak. Mudah-mudahan kita tidak. Jadi di situ, di tempat-tempat masjid yang keuangannya itu bagus, berebut jadi pengurus. Karena pengurus ini kan megang duit, menguasai duit keuangan, kebijakan keuangan. Umpama membeli barang, notanya kan lewat dia, bisa bermain-main di situ. Banyak ini Pak. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Kalau kita ini kan, kalau beli perangkat masjid, misalnya beli kipas angin 1 juta, ya 1 juta sudah. Tidak kita lebih-lebihkan.
Bahkan mungkin untuk transport segala macamnya kita, ya mobil kita, ya kendaraan kita, enggak pakai bensin segala macam, enggak pakai KR, kalau istilah pasar ada KR Pak. Wah ini, entah itunya lah, enggak. Kemudian idaroh Pak. Nah sebelum kita, imaroh. Sebelum masuk kepada imaroh, idaroh ini akan berkaitan dengan banyak atau dikitnya jamaah nantinya. Kalau pengurusnya itu tidak transparan, umpama, ini kan jamaah malas ini untuk mengeluarkan bantuan. Malas ya Pak. Jadi jamaahnya ini, kalau yang cerdas, dia melihat, oh ini pengurusnya ini kok uangnya ini ditumpuk saja. Umpama ini Pak, tumpuk saja. Pengeluarannya tidak ada. Sampai beratus juta. Kalau kita melihat studi kelayakan atau studi banding lah, di masjid yang menjadi percontohan itu ada kasnya itu nol terus Bapak Ibu. Setiap laporan keuangan tentang kas masjidnya tidak ada Pak. Mungkin ini perlu juga menjadi pemikiran buat kita. Saya laporkan kasnya kosong, karena dia sudah beli kipas angin, beli ini, bayar wifi untuk kepentingan jamaah. Seperti hari ini Pak, ini kan ada ngopi-ngopi subuh. Memang harus seperti itu Bapak Ibu. Kita ini baru latihan Pak, masjid kita ini baru latihan, seminggu 2 kali. Kita sharing, walaupun kita tidak harus di atas mimbar Pak Ucok. Ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, mungkin tentang masyarakat, tentang ibadah, mungkin tentang manajemen masjid, kekurangan-kekurangan di dalam jamaah. Itu kadang terungkap bukan melalui mimbar Pak. Dari cerita-cerita itulah. Cuman masjid kamu tidak kasih TPA. Itu minggu kemarin kami sedang ngobrol-ngobrol itu dengan Pak Ucok. Karena ada seorang jamaah, dia minta sampaikan melalui saya. Tolong sampaikan di masjid. Dulu terkenal dengan RT 9, kan enggak, bukan RT 9 lagi di situ. Ini kan macam mana tuh pengajiannya? Saya sampaikan, oh payah jamaah situ tuh. Jamaahnya beda lah ke masjid. Nah, pengajian beda kati orang yang datang. Raminya oleh anak-anak. Jadi ini perlu solusi. Yang kedua, dari Dirjen Bimas Islam itu ada istilah imaroh. Nah ini memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini bagaimana pengurus itu berusaha agar jamaahnya ini banyak. Pelayanan mungkin, imamnya mungkin bacaannya yang bagus Pak. Ada, mohon maaf Bapak Ibu, ada orang ini sudah terlanjur ditokohkan. Ini Pak Asbi juga sudah sering bicara. Ditokohkan, tapi baca kulhu saja belepotan. Di saat dia dites jadi imam, misalnya tarawih, dia dipilih karena sudah ditokohkan, dianggap sudah mumpuni. Ternyata didengar, wah tajwidnya bermasalah. Nah ini tidak cocok ini kalau dijadikan imam masjid Pak. Tidak bisa itu. Apalagi untuk kelas kota. Silakan Bapak Ibu yang sudah ada snack paginya, silakan Pak. Tidak usah ragu-ragu Pak. Yang kultum yang karena makan dengan dengar itu lain Pak. Kalau makan di mulut, kalau dengar di kuping. Karena ada juga sebagian ustadz itu tidak senang kalau beliau lagi ceramah sambil makan Pak. Serahlah situ. Dosen saja Pak. Ini kalau ada yang kuliah ya. Nak tidurlah situ. Dia tuh lah yang rugi. Guru lagi nerangkan, bukan kita nih murid SD Pak. Takut di depan guru. Enggak, silakan. Di barat itu Pak, di Eropa itu sudah dikembangkan. Bukan lagi duduk seperti ini belajar. Kalau dulu kan kita harus lipat tangan dengar, ngadap guru berjam-jam. Di Eropa tuh enggak lagi, sambil guling-guling, anak sambil main-main. Seperti itu sudah. Silakan Pak Ustadz.
Jadi bukan hanya sholat saja imarah itu, memakmurkan masjid itu. Bagaimana TPA-nya, pendidikan, bagaimana kegiatan. Kalau kita melihat masjid di Jogja, masjid apa itu? Jogokarian, apa itu Pak? Itu terkenal sekali. Setiap pelaporan uang kasnya nol Pak. Untuk beli ini, beli itu, wifi ini, beli buku. Kalau uangnya itu dilaporkan masih berjuta, itu indikasi pengurusnya gagal Pak. Karena tidak bisa memanfaatkan uang yang masuk, infak yang masuk itu untuk kesejahteraan jamaah. Karena uang kas masjid ini salah satunya untuk kesejahteraan jamaah. Salah satunya Pak. Itu kan untuk non fisiknya. Untuk fisiknya ya untuk fisik bangunan masjid. Nah, kalau hari ini kalau sekedar fisik itu kan bisa final, Pak. Kalau kipas angin sudah lengkap, apa nak ditambah lagi, Pak? Tiap 1 meter kipas angin kan enggak. Cukup mungkin beberapa titik kipas angin, seperti AC seperti juga. Enggak mungkin setiap 2 meter AC, 2 meter AC, beli lagi. Setiap orang nyumbang berikan AC, enggak juga. Kalau sudah pas ya sudah. Tinggal lagi uang ini dikelola untuk kesejahteraan jamaah. Seperti ngopi subuh, setiap subuh silakan yang nak ngopi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya riayah. Nah, riayah ini menyangkut pemeliharaan, biaya pemeliharaan. Ada marbotnya, ada fasilitasnya, keindahan, kebersihan masjid ini harus dijaga. Di WC-nya harus bersih. Itu kan harus ada petugas-petugasnya. Itu riayah namanya. Pemeliharaan hari besar Islam dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Banyak keutamaan kalau kita memakmurkan masjid. Alhamdulillah kalau kita ini termasuk orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu tidak mesti kita harus punya duit banyak. Tidak. Kita yang paling fakir pun bisa memakmurkan masjid dengan sholat di dalamnya, beribadah di dalamnya. Hadis sahih riwayat Bukhari, man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Barang siapa yang membangun masjid, memakmurkan masjid termasuk, maka Allah akan membangunkan baginya yang semisal di surga. Jadi kalau kita ini masjid lagi bangun, kita nyumbang, Pak. Walaupun itu termasuk kecil, Pak. Besar kecilnya sumbangan kita itu kan itu relatif. Kita tidak dituntut untuk nyumbang harus 1 juta, enggak. Kita ekonomi lemah, ya sumbangan kita pasti lemah, Pak. Tidak mungkin kita ekonomi lemah akan menyamai orang yang ekonominya kuat. Dijelaskan di hadis lain, barang siapa, ini hadis riwayat Ibnu Majah, yang membangun masjid, ini melihat bagaimana kita membangun masjid itu walaupun dengan hal yang kecil. Diistilahkan di sini, barang siapa membangun masjid karena Allah, sebesar sarang burung, Pak. Kan tidak mungkin ada masjid sebesar sarang burung. Ini kan istilah ini, Pak. Atau lebih kecil. Sarang burung pipit itu kan kecil, Pak. Masjid mana ada sebesar sarang burung kecil seperti ini. Enggak. Atau lebih kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini maknanya orang yang membantu untuk masjid walaupun 1 bata, walaupun 1 kubik, walaupun 1 mobil pasir, walaupun 1 sak semen. Ini istilahnya, Pak. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung atau lebih kecil. Mungkin dia ada siso bangun WC di rumahnya, ada bata agak 20 buah, dia bawa, Pak, taruh di masjid. Inilah maknanya. Atau dia ada sisa uang sedikit dari keperluan hidupnya, seorang yang miskin mungkin. Agak 10.000, 20.000, orang sedang bangun. Dia beli gula 1 kilo, Pak. Dia buatkan kopi untuk tukang. Inilah maknanya penjabarannya itu.
Kemudian orang yang memakmurkan masjid itu akan mendapatkan jaminan Allah. Karena ada beberapa orang akan dijamin oleh Allah nanti hari kiamat. Ada 3 orang, Pak, yang dijamin. Pertama, orang yang keluar rumahnya menuju masjid. Seperti kita ini, dijamin oleh Allah. Keselamatan itu bukan hari ini saja, keselamatan yang abadi itu. Kedua, orang yang keluar rumahnya berperang di jalan Allah, ini dijamin. Dijamin surga maksudnya, Pak. Ketiga, orang yang keluar rumahnya untuk berhaji. Ini jaminan Allah. Nah, orang yang ke masjid, keluar dari rumahnya, dari tempat dia, tempat usahanya, ke masjid. Ini dalam jaminan Allah. Juga orang yang memakmurkan masjid, sholat di masjid, ini akan dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Kita banyak melangkah ke masjid, ini akan mengangkat derajat kita. Kemudian juga kita akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Kemudian akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ada orang-orang yang mendapatkan naungan, pemimpin yang adil, termasuk orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Itu juga akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita buka tanya jawab tentang memakmurkan masjid. Karena orang yang memakmurkan masjid, orang yang ingin memakmurkan masjid ini harus tahu adab masjid, Bapak Ibu. Bukan serampangan, hanya sekedar sholat datang ke masjid tapi tidak memenuhi adab masjid. Banyak itu. Dia ke masjid tapi bermasalah dengan jemaah. Contohnya apa? Dia, mohon maaf Bapak Ibu, kita ini kan tidak sama dalam hal profesi. Itu sebenarnya bukan masalah, tapi itu bisa menjadi masalah. Misalnya dia seorang buruh kasar, mohon maaf. Buruh kasar atau bukan merendahkan ini. Berkaitan dengan pekerjaan yang akan mengganggu jamaah. Dia tidak bersih-bersih badan. Mungkin dia yang pekerjaannya yang banyak mengeluarkan keringat. Dia masuk masjid tapi dia tidak membersihkan badannya terlebih dahulu. Ini dilarang keras oleh Rasulullah. Jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Nak masuk masjid tapi makan cuko, banyak makan bawang, makan duren, Pak. Masuk masjid. Kan ini bermasalah. Masalah bau-bauan. Kemudian juga adab. Ini harus diperhatikan oleh orang-orang yang ingin memakmurkan masjid. Masuk masjid tapi dia ribut, Pak. Ribut dengan ibadahnya. Masuk masjid, baca Quran kuat-kuat. Wah, nak semayang. Salat sunat. Ini kan tidak dengan adab. Atau dia masuk masjid, apa tingkah lakunya itu membuat onar, Pak. Ada ini, Pak. Dia tidak, bicaranya tidak kuat, tapi dia bikin onar, Pak. Apa contohnya, Pak? Wong lagi kepanasan, pasangin hidup, dia mati kan yo. Akan bikin onar itu, dia udah ribut, mati kan yo galau-galau. Wong lah kedinginan lantak dipasangin, blower besar itu dihidupkan yo. Wow, 5 ekor blower hidup kan yo galau. Kan itu buat masalah itu. Harus ngerti adab. Di taman Islam kadang-kadang jadi masalah itu, Pak. Ada tuh. Tak tahu yang tua-tua kedinginan, hidup AC, hidup kipas 3 ekor. Yang tua-tua minggir galau, jauh dari kipas. Terkadang satu kipas itu masalah. Satu orang ingin menghidupkan kipas, satu orang matikan kipas. Hidup lagi, mati lagi. Ribut gara-gara kipas. Ini jangan sampai terjadi. Jadi orang yang ingin memakmurkan masjid ini terserahlah situ. Badan kita gigil, dia udah hidup kipas, terserahlah situ. Jangan jadi urusan, jadi masalah. Kipas angin jadi masalah. Saya lihat orang-orang yang seperti ini, hidup mati kipas, tidak boleh hidup kipas, nak hidup kipas. Itu terkadang orang-orang yang tidak paham agama. Serahlah situ, nak hidup kipas, nak mati, duduk lah. Kalau tahan dengan kipas angin, duduk depannya. Tidak tahan, minggir dikit. Jangan dilarang-larang orang yang nak matikan kipas itu. Kan orang lain ada juga yang panas. Ini berkaitan dengan jamaah. Ini saja yang benar Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.